Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan Allah, alhamdulillah, marilah kita pertama-tama ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semua. Nikmat yang begitu banyak, dan alhamdulillah nikmat yang paling luar biasa adalah nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kita aturkan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kaum kerabatnya, sahabatnya, dan juga seluruh pengikutnya yang setia dengan kitabullah dan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan Allah, alhamdulillah kegiatan pembelajaran tahun ajaran 2020-2021 di Mutiara Ilmu sudah berjalan selama 1 pekan. Pembelajaran yang kita laksanakan dengan masuk 1 hari dalam 1 pekan karena adanya pandemi ini perlu terus kita evaluasi bagaimana pelaksanaan dan keefektivitasannya agar walaupun terjadi pandemi dapat melakukan pembelajaran secara maksimal. Karena bagaimanapun pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama. Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan Allah, pembelajaran 1 hari dalam 1 pekan ini menimbulkan beberapa problem. Di antaranya problem yang sudah kami catat adalah karena tatap muka hanya 1 kali dalam 1 pekan, maka proses pendidikan karakter, proses pelaksanaan tahfidzul Quran itu sangat susah dilakukan. Apalagi bagi mereka anak baru yang perlu adaptasi, perlu pembiasaan yang lebih ekstra agar apa yang menjadi tujuan kita itu tercapai. Dengan pertemuan hanya 1 kali itu sangat tidak kondusif untuk dilakukan sebuah target. Sangat tidak kondusif untuk proses pembelajaran, sangat tidak kondusif untuk pendidikan karakter, sangat tidak kondusif untuk pendidikan tahfidzul Quran. Karena ada faktor-faktor lain yang menentukan proses keberhasilan belajar. Itu salah satu problem. Dan problem lainnya adalah, mohon maaf, kesibukan orang tua itu juga menjadi problem yang lain dalam proses pembelajaran ini. Ketika kita melaksanakan pertemuan kemudian dilaksanakan daring selama 4 hari berikutnya, maka perlu peran orang tua yang besar. Sementara kami juga memahami bahwasanya tidak semua orang tua tetap berada di rumah, karena ada juga yang harus keluar untuk bekerja, bahkan bapak ibunya bekerja. Karena itu proses pendidikan, proses pengawasan oleh orang tua berkurang. Nah, dari sinilah mulai banyak problemnya. Sudah problemnya hanya 1 kali pertemuan ditambah dengan tidak maksimalnya peran orang tua dalam proses pendidikan. Kita saling terbuka saja, saling terbuka agar kita sama-sama memahami, bukan mencari siapa yang salah, tetapi mencari solusi yang terbaik dari apa yang sedang kita hadapi. Kemudian selain kesibukan orang tua, juga ada kemampuan orang tua. Tidak semua orang tua itu sabar dalam menghadapi anaknya sendiri, karena mungkin faktor kulino atau faktor kebiasaan. Kalau ustazah, mohon maaf, mungkin karena terbiasa mengajari anak-anak yang berbagai macam, lebih sabar daripada, mohon maaf, orang tuanya sendiri. Kita tidak boleh menutup-nutupi, ini adalah masalah bersama, bukan masalah jenengan, bukan masalah saya, tapi masalah kita. Kemudian selain itu, selain faktor-faktor di atas, yang tidak kalah pentingnya adalah faktor lingkungan. Lingkungan yang bermacam-macam itu tidak sangat kondusif untuk proses pendidikan, apalagi penanaman karakter. Contoh, misalnya kita menanamkan kepada anak makan sambil duduk, lingkungan ada temannya makan sambil berdiri, tetangganya, paklimnya, budenya, dan lain sebagainya. Itu sangat mempengaruhi proses pendidikan. Oleh karena itu, bagaimana
Tentunya ini juga tidak semua faktor, tidak kami sebutkan semua. Dan satu lagi yang cukup penting adalah kita jujur-jujur saja, maksudnya biar kita terbuka saja, tidak ada yang ditutupi di antara kita, demi kebaikan kita, sekali lagi demi kebaikan anak-anak kita. Nusewu Bapak Ibu menyekolahkan di tempat kami pasti ada tujuan. Kenapa tidak di sekolah lain? Pasti ada tujuan, itu yang menjadi landasan kita bersama. Pasti ada harapan lebih, seperti yang sudah kami sampaikan yang telah lalu, bahwasanya jenengan memasukkan ke sini pasti ada tujuan lebih. Tujuan lebih karena sekolah kita menawarkan program tahfidzul Quran dan pendidikan karakter. Pasti dalam hati saya yakin jenengan memasukkan ke sini berharap agar anaknya memiliki karakter, di mana anak soleh atau solihah, kemudian tahfidzul Quran memiliki hafalan. Harapannya kan begitu. Saya yakin dari sekian banyaknya wali murid pasti memasukkannya ada maksud tertentu. Kenapa sekolah di Mutiara Ilmu? Tidak asal, bahkan ada yang sampai jauh, beda desa Jetis, desa Jui, itu sudah bahkan beda kecamatan Cepek. Pasti ada tujuan kenapa Anda menyekolahkan ke sini. Oleh karena itu, jenengan punya amanah seperti itu, maka kami punya tanggung jawab moral. Selain tanggung jawab moral juga tanggung jawab syar'i, karena jenengan sudah membayar kami, sudah memberikan kewajiban kepada kami. Tentunya kami setelah diberi kewajiban, Anda punya hak dong. Anda punya hak untuk dididik anaknya dengan baik. Tidak kemudian kami santai-santai saja. Kami terus berpikir bagaimana di tengah kondisi pandemi ini kita tetap dapat belajar dengan maksimal, dengan lebih maksimal. Hanya kalau satu kali, Masya Allah, saya sebagai pimpinan sekolah, pimpinan lembaga ini memiliki tanggung jawab moral yang besar terhadap jenengan semua. Bagaimana tanggung jawab saya ketika anak jenengan sekolah di tempat saya 1 tahun tapi tidak ada perubahan apa-apa? Itu yang menjadi tanggung jawab moral kami. Oleh karena itu, berdasarkan evaluasi kami selama 3 hari terakhir, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, dan hari ini, kita akan membuat sebuah solusi. Kita akan memutuskan metode pembelajaran baru, proses pembelajaran baru. Jadi masalah yang saya garis bawahi dalam proses pendidikan kita adalah masalah tatap muka terlebih dahulu. Tentunya nanti tetap kita evaluasi. Selain tatap muka juga pasti kontennya, isinya dalam proses tatap muka itu. Karena pendidikan anak usia dini itu sangat tidak mungkin dilakukan secara daring. Karena mereka harus kenal nilai, menanamkan nilai, harus ada teladan, harus ada contoh, harus ada yang tegas, harus ada yang mengawasi. Oleh karena itu, kita akan membuat program baru untuk proses pembelajaran sekolah ini. Dan tentunya saya mohon kepada para orang tua, kepada para wali semuanya, saya mohon agar mendukung program ini dengan maksimal. Demi apa Bapak Ibu? Bukan demi Pak Eko, bukan demi Mutiara Ilmu, tapi demi anak jenengan. Mutiara Ilmu hanya sebuah nama, tetapi di dalamnya prosesnya, tujuan kita adalah mendidik, bukan hanya untuk membesarkan nama yayasan, bukan hanya membesarkan nama sekolah, tetapi adalah mendidik anak, mendidik putra-putri jenengan agar menjadi pribadi yang soleh, membekali dengan dasar yang baik. Begitu. Baik. Jadi yang ingin kami sampaikan dalam evaluasi ini adalah kita akan ada 3 program proses tatap muka. Yang satu tidak bisa dikatakan tatap muka, 3 proses pembelajaran. Yang pertama adalah tatap muka. Saya singkat TM, tatap muka. Yang kedua ada namanya PBS. Yang ketiga ada namanya PO. TM itu tatap muka. Jadi Ananda tetap berangkat ke sekolah, tetap ada jadwalnya.
sebagaimana peraturan yang sudah berjalan kemarin, seminggu kemarin tetap berjalan. Ananda tetap berangkat ke sekolah. Hanya saja Ananda harus diantarkan pukul 7.00. Wajib jam 7.00. Jam 7 pas. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Karena apa? Kalau lebih nanti akan berpengaruh kepada proses-proses selanjutnya dan akan kacau. Jadi saya mohon Bapak Ibu dapat mengantar Ananda jam 7 pas sudah sampai sekolah. Jam 6.30 sekolah sudah buka. Jadi tidak hanya jenengan yang kerja keras, tapi kami juga kerja keras. Jam 6.30 kita berangkat. Kita sepakati bersama, kita buka. Kemudian jam 7 kita masuk untuk kegiatan proses pendidikan anak-anak. Sampai jam berapa? Sampai jam 9.30. Sampai jam 9.30 ini Ananda belajar. Sampai jam 9.30 ini Ananda belajar di sekolah bersama ustadz dan ustadzahnya. Dan orang tua wajib menjemputnya tepat waktu. Karena apa? Seperti yang saya sampaikan tadi, jika proses ini ada yang molor, ada yang tidak patuh, maka akan merusak sistem yang lainnya. Oleh karena itu saya mohon Bapak Ibu dapat menjemputnya tepat waktu. Idealnya jam 9.15 Bapak Ibu sudah sampai di sekolah, karena jam 9.30 anak sudah keluar. Kemudian, baik, sekarang adalah program baru namanya PBS. PBS itu singkatan dari Pusat Belajar Siswa. Pusat Belajar Siswa. Maksudnya bagaimana? Dengan sistem zonasi. Jadi nanti ustadzahnya datang ke rumah jenengan untuk mengajar. Misalnya di zona jetis ada 5 anak, A, B, C, D, E. Jadi ketika pertemuan pertama di zona jetis maka di rumah A, kemudian besoknya lagi rumah B, rumah C, rumah D, dan seterusnya, hingga semua rumah mendapat jatah. Tentunya ini sesuai dengan kesepakatan dari anggota zonasi. Misalnya seandainya ingin melakukan proses pembelajaran ini tidak pindah-pindah, itu sudah masuk ke dalam ranah teknis yang jenengan. Tetapi secara teknis dari kami adalah menggunakan salah satu rumah dari yang ditempati itu dalam zonasi itu sebagai tempat belajar. Tetapi Bapak Ibu perlu kita sepakati bersama bahwasanya jangan sampai ini adalah sebuah program yang kaku sekolah, tetapi kita coba mengemasnya secara lupus agar tidak menimbulkan gejolak. Karena Bapak Ibu tahu sendiri, kita sama-sama tahu bahwasanya sekarang sedang dilarang tatap muka proses pembelajaran untuk seluruh wilayah di Klaten, apalagi setelah adanya kasus kemarin. Kita tahu itu, kita paham sekali. Akan tetapi yang saya sayangkan adalah dengan adanya larangan itu, tetapi kenapa hanya melarang orang sekolah, warung, mal, tempat hiburan buka ramai, tetapi tidak ada yang tegasan. Coba kalau peraturannya adalah untuk semuanya, mungkin kita lebih bisa menerima. Tetapi kenyataannya itu semua membuat adanya kecemburuan sosial, yang dimana sebenarnya dari semua tempat-tempat yang kami sebutkan tadi tidak lebih siap untuk menerapkan protokol kesehatan dibandingkan sekolah. Nah, ini akan berjalan, kita kembali, ini akan berjalan dari jam 10 sampai jam 12. Jadi konsepnya kita gunakan silaturahmi saja, hanya saja silaturahmi yang seperti les, tapi belajar.
silaturahmi tapi belajar. Bukankah dalam agama kita diajarkan untuk menyambungkan silaturahmi agar memperluas rezeki kita? Mungkin ini akan menuai pro dan kontra di antara para wali, tetapi ini merupakan usaha kita untuk tetap melakukan tatap muka, karena sebagaimana yang di awal kami sampaikan bahwasanya pembelajaran tatap muka itu sangat tidak kondusif untuk anak-anak. Baik, kita ke teknisnya. Ini 2 kelas, yang masuk hanya 2 kelas. Kemudian yang ini 1 kelas. 1 kelas, ustadzahnya ada 3 yang datang ke rumah, ke zonasi-zonasi yang sudah kami bagi, akan nanti kami share zonasinya. Kemudian yang BO ini bimbingan orang tua. Jadi 1 kelas. Yang bimbingan orang tua itu jadi hampir seperti daring, tetapi kan hanya 1 kelas. Jadi dalam setiap harinya ada 3 kelas yang masuk. Dibandingkan dengan sekarang hanya 1 kelas menjadi 3 kelas, ada 3 kali lipat. Ini menurut kami itu sudah sangat bagus, karena yang pertama tenaga kita dan lokasi yang begitu jauh. Oleh karena itu ada 1 kelas yang dibimbing orang tua atau belajar di rumah. Ini tidak perlu masuk. Ini dalam waktu satu hari. Nanti beda hari yang tadinya bimbingan orang tua dan belajar di sekolah, besoknya masuk. Nanti sesuai jadwal saja. Tapi pada intinya proses pembelajaran PBS ini adalah bertujuan untuk menambah tatap muka yang ada. Jadi dalam 1 pekan anak bisa bertemu 3 hingga 4 kali dengan ustazahnya. Dan insya Allah itu lebih baik, lebih ahsan daripada ketika kita hanya 1 kali pertemuan. Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan Allah, ini adalah program yang baru akan kita laksanakan, dan tentunya nanti ada banyak cross check, ada banyak evaluasi. Akan tetapi ini harus dicoba karena sejauh ini kami memikirkan terus bagaimana caranya agar anak tetap belajar, tetapi kita juga tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Yang perlu diperhatikan adalah Bapak Ibu juga harus melengkapi perlengkapan ananda. Ketika pertemuan wali yang kita laksanakan sekitar seminggu atau 2 minggu yang lalu, kita sepakat bahwasanya ananda harus memiliki beberapa daftar itu. Memang ada yang ditinggal sekolah. Selain di sekolah, di rumah juga harus punya. Karena apa? Ketika kita kunjungan belajar ke rumah, tidak mungkin dong ustadzahnya tiap hari membawa kotak segitu banyaknya kepada rumah-rumah itu. Oleh karena itu, kami mohon yang pertama Bapak Ibu harus melengkapi perlengkapan ananda. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu juga harus ngecek kesehatan ananda. Kalau ada yang sakit, ada yang memohon untuk tidak masuk, mohon sekali, karena ini demi kebaikan dan ketenangan kita bersama. Dan tentunya protokol kesehatan tetap berjalan, kecuali termogan itu. Jadi pakai masker, pakai face shield, dan pakaian muslim. Jadi ya seperti kita bermain ke rumah teman bersama-sama, hanya saja kita setting biar berapa orang, kemudian ada ustazah datang, kemudian kita belajar bersama. Jadi pada intinya kegiatan PBS ini adalah silaturahmi, menyambung silaturahmi dengan para wali. Tujuannya agar ananda bisa tetap tatap muka. Pertama harus kita perhatikan kesehatan anak, kemudian protokol kesehatan dan kelengkapannya. Mungkin itu yang ingin kami sampaikan. Tentunya ini semua merupakan usaha program dari kami. Oleh karena itu kami harap Bapak Ibu semua mendukung program yang sudah kita laksanakan ini. Karena bagaimanapun ananda perlu pendidikan yang lebih maksimal.
Apabila nanti dalam prosesnya ada kendala-kendala, kita evaluasi bersama dan kita harus terbuka, apapun itu harus terbuka. Jadi nanti kemungkinan nanti siang Ustazah masing-masing zonasi akan menghubungi Bapak Ibu untuk mungkin membuat grup koordinasi belajar di rumah. Sedih saya dengan kegiatan pembelajaran seperti ini, tapi mau bagaimana lagi, solusi yang sementara kita pilih adalah seperti ini, dan semoga kedepannya kita lebih baik lagi dan lebih baik lagi kalau wabah ini segera berakhir. Dan pada akhirnya mari kita berdoa kepada Allah agar wabah ini segera berakhir dan kita dapat hidup seperti biasanya. Terima kasih. Apabila dalam penyampaian kami seperti menggurui, mohon maaf karena ya seperti inilah, tetapi maksud kami adalah untuk menyampaikan informasi ini agar menjadi pemberitahuan bersama. Kapan ini akan mulai Senin besok, insya Allah. Terima kasih. Apabila dalam tutur kata ada yang salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.